Untuk penerapan kurikulum sebenarnya kuncinya cuman konsistensi. Jadi kami memandang kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sebenarnya sudah bagus. Tinggal konsistensi kita dalam menerapkan kurikulum tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum dari pemerintah dan yang kemudian kita coba terapkan dengan konsisten itu adalah untuk mendorong anak memiliki kecakapan hidup. Jadi di KB TK Anak Soleh, anak tidak hanya belajar untuk diorientasikan memiliki kemampuan baca tulis hitung saja, tapi agar anak memiliki kecakapan hidup yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan usianya. Secara prinsipil adalah life skill. Jadi anak dibekali atau dibimbing atau didampingi agar memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupannya sesuai dengan perkembangan usianya. Yang pertama ada proses screening yang kita sebut dengan multiple intelligences research. Walaupun selama pandemi ini proses ini terhambat ya karena pandemi, tapi itu adalah proses awal yang kita lakukan untuk mengetahui bahwa anak-anak memiliki perbedaan atau kelebihan yang berbeda satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berpegang teguh pada hasil multiple intelligences research tersebut, mengetahui perbedaan masing-masing anak, lalu kita melakukan kegiatan pembelajaran, melakukan pendekatan, melakukan komunikasi sesuai dengan kebutuhan perbedaan tersebut. Ini agak complicated ya. Complicatednya itu begini. Secara normatif, desain kurikulum nasional di jenjang taman kanak-kanak itu tidak diorientasikan atau tidak bertujuan agar anak lulus TK itu bisa membaca, menulis, atau berhitung. Begitupun juga desain kurikulum di SD, ya, desain kurikulum di SD ketika anak masuk SD itu tidak mensyaratkan anak sudah bisa baca, tulis, dan hitung. Tapi fakta di lapangan, materinya secara tidak langsung memang mensyaratkan anak sudah harus bisa membaca, tulis, dan berhitung. Oleh karena itu, kami menyikapinya begini. Yang pertama, kami tidak memaksakan bahwa anak lulus TK Anak Soleh itu harus bisa baca, tulis, hitung. Tetapi kami menyadari bahwa kemampuan tersebut itu penting. Oleh karena itu, kami tetap mengupayakan agar anak lulus TK Anak Soleh itu memiliki kemampuan baca, tulis, hitung. Tapi yang lebih penting dari itu, yang sangat kami sadari adalah tidak hanya sekedar kemampuannya dalam membaca, menulis, dan berhitung, tapi lebih dari itu adalah minatnya. Jadi pengajaran kami termasuk untuk kebutuhan persiapan masuk ke SD itu adalah tidak hanya sekedar membekali anak agar memiliki kemampuan baca, tulis, hitung, tapi juga menjaga minat belajar anak untuk membaca, untuk menulis, dan untuk berhitung. Jadi tidak hanya kemampuan baca, tulis, hitung, tapi menjaga, menumbuhkan minat baca, minat untuk menulis, dan minat untuk berhitung. Itu yang lebih penting. Yang pertama, desain waktu belajarnya, ya. Kita desain sedemikian rupa agar proses belajar anak itu tidak maraton, ya, tidak terlalu lama. Harus disesuaikan dengan kemampuan konsentrasi anak-anak secara umum. Yang kedua, strategi pembelajarannya. Strateginya harus kita desain sedemikian rupa agar selalu menyenangkan. Selalu diupayakan ada strategi-strategi baru dari waktu ke waktu sehingga tidak monoton, tidak membosankan.
Yang ketiga, pendekatan atau kedekatan emosional antara guru dengan anak. Nah, dalam aspek ini kami di KB dan TK Anak Soleh sangat menyadari dan menekankan pentingnya kedekatan emosional tersebut. Jadi hubungan yang dibangun tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, antara orang dewasa dengan anak-anak, tapi hubungan antara individu dengan individu yang harus bisa saling merasakan, saling menerima, saling berkomunikasi satu dengan yang lain dalam posisi yang sama. Yang pertama adalah komitmen. Anak Soleh berkomitmen betul menerapkan kurikulum dengan tepat. Dalam pengertian, kurikulum di jenjang TK itu adalah membekali anak agar memiliki kecakapan hidup, bukan sekedar memiliki pengetahuan calistung saja. Nah, Anak Soleh berkomitmen betul. Jadi di Anak Soleh, anak dididik benar-benar untuk memiliki kecakapan hidup. Dididik benar-benar agar anak tumbuh dan berkembang secara seimbang antara pertumbuhan fisiknya, kemampuan fisiknya, kemampuan motoriknya, juga perkembangan emosionalnya, termasuk perkembangan kognitifnya. Tanpa bermaksud mengecilkan atau mengesampingkan lembaga-lembaga yang lain, kami tahu dan kami menyadari setiap lembaga pendidikan pasti punya visi sendiri, pasti punya tujuan sendiri, pasti punya kebijakan sendiri, dan itu pasti baik menurut visi, menurut tujuan, dan menurut kebijakannya masing-masing. Namun kami boleh menyampaikan bahwa Anak Soleh adalah lembaga pendidikan pada jenjang usia dini yang benar-benar konsisten dan berkomitmen untuk mengawal proses pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Anak-anak di Anak Soleh dididik tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan ego atau keinginan orang tua, tapi dididik sesuai dengan kebutuhan anaknya, dididik sesuai dengan tingkat perkembangan usianya, dididik agar anak benar-benar memiliki kecakapan hidup yang dibutuhkan sesuai dengan usianya. Itu satu. Yang kedua, pendidikan yang kami lakukan di Anak Soleh pastinya belum tuntas, hanya pondasi saja, dan itu akan lebih bermakna, akan lebih berarti, akan mencapai hasil yang lebih baik jika berkelanjutan. Nah, di Anak Soleh ini kan di bawah naungan Yayasan Al-Husnaini. Nah, di Yayasan Al-Husnaini ini kita sudah punya jenjang kelanjutan dari PAUD, yaitu SDI Al-Husnaini. Bahkan insya Allah mohon doa restunya tahun depan kita juga sudah membuka untuk SMPI Al-Husnaini. Nah, keberlangsungan pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga ke atasnya itu menjadi bagian penting bagi proses pendidikan anak-anak agar anak-anak memiliki kemampuan yang terukur dan terencana sejak jenjang PAUD hingga jenjang tingkat dasar hingga jenjang tingkat menengah pertama dan mestinya sampai menengah ke atas.